Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pagi langsung sarapan. Sebelum pergi mencari ikan. Hati bergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Perkenalkan, namaku Farah, Namaku Adila. dan namaku Salma. Kami dari kelas 7B akan menyampaikan sejarah tentang termos yang berkaitan dengan materi IPA pada bab suhu, kalor, dan pemuaian. Dimohon untuk teman-teman semua agar dapat mendengarkan dengan seksama, karena di akhir literasi kami akan memberikan hadiah kepada siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari kami. Sejarah termos. Termos dalam bahasa Inggris thermos atau dikenal juga sebagai vacuum flask ditemukan oleh Sir James Dewar, seorang dosen di Royal College Veteriner. Menurut teori pertukaran dari Henry Prevost Babbage 1824 sampai 1918 bahwa benda yang lebih dingin selalu menyerap gelombang panas dari benda yang lain sampai keduanya mempunyai temperatur yang sama. Didasarkan pada teori ini, maka teh yang panas ataupun dingin di dalam termos akan kehilangan panas atau menyerap panas dari tempatnya. Namun, termos sudah didesain agar bisa menghambat panas yang dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa sih konduksi, konveksi, dan radiasi itu? Konduksi adalah perpindahan kalor dalam zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikel-partikel di dalamnya. Contoh konduksi di kehidupan sehari-hari adalah ketika memasak, spatula akan terasa panas. Sedangkan konveksi adalah proses perpindahan kalor dalam zat cair dan gas yang diikuti dengan perpindahan partikel-partikel di dalamnya. Contohnya, gerakan naik turun air ketika dipanaskan. Berbeda dengan konduksi dan konveksi, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa adanya zat perantara. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi walau hanya melalui ruang hampa. Termos dibuat dari kaca yang berdinding rangkap. Di antara dinding itu dibuat hampa udara, dan salah satu dinding dilapisi oleh lapisan yang mengilap. Contohnya perak. Di termos ini terdapat dua dinding kaca yang masing-masing dibuat mengilap. Bagian dalam dibuat mengilap dan dilapisi dengan perak. Tujuannya agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Kenapa harus ruang hampa udara? Memangnya tidak bisa kalau terbuka. Ruang hampa udara digunakan untuk mencegah kalor secara konveksi pada zat cair dan udara. Lalu, apakah tutup termos dibuat dengan bahan khusus untuk mencegah perpindahan kalor? Tutup termos harus dibuat dari bahan isolator, karena isolator merupakan bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan energi kalor, sehingga kita tidak kepanasan saat membuka termos. Itulah tadi sejarah tentang termos. Sekarang kami akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Pertanyaan pertama, mengapa tutup termos harus dibuat menggunakan bahan isolator? Perkenalkan diri dulu, Salwa. Perkenalkan, saya Salwa Madaya dari kelas 8D. Pertanyaannya, kenapa tutup termos harus dibuat menggunakan bahan isolator? Karena bahan isolator dapat menghambat panas yang berpindah.
Pertanyaan yang kedua, siapakah penemu termos? Perkenalkan, nama saya Kemal Ria dari kelas 2. Menjawab Sirjas Dewa. Pertanyaan ketiga, apa nama lain dari termos? Perkenalkan, nama saya Dewi Wanda dari kelas 7B.